Nah, buat kalian yang masih bingung mau ke Android 11 karena fitur dan kustomisasi masih sedikit, tenang guys, karena di video kali ini gue akan review salah satu custom yang memiliki banyak sekali fitur dan juga customize yang bisa kita gunakan ketika berada di Android 11, yaitu adalah Zen X OS. Ya, Zen X OS yang mengusung tema material di Zygen, selain memiliki fitur dan kustomisasi yang melimpah, buat diajak ke game, ROM yang satu ini juga nggak kalah dengan custom lainnya. Nah, kalau kalian penasaran dengan fitur, kustomisasi, dan juga performa yang dimiliki oleh ROM-nya ini, oke guys, langsung aja kita mulai buat review dari custom Zen X OS versi 2.2. Di update kali ini, Zen X OS hadir kembali di Android 11 dengan update terbarunya yaitu versi 2.2 Security Patch bulan Februari 2021. Kernel yang digunakan yaitu versi 4.14.141. Menurut gue, stok kernel bawaan dari ROM-nya ini kerasa kurang enak ya, terutama buat masalah manajemen RAM-nya. Jadi kalau kalian menggunakan ROM-nya ini buat ngegame berat seperti Genshin Impact atau PUBG, gue saranin kalian ganti kernelnya dengan menggunakan custom kernel. Oke, kita lanjut lagi guys. Buat tampilan awalnya, kita akan disambut oleh wallpaper dengan ciri khas dari Zen X OS-nya, dipadukan dengan launcher yang digunakan yaitu Zeus Launcher. Mengganti icon, menyembunyikan aplikasi, bisa dengan mudah kita lakukan di dalam pengaturan launcher ini. Terus di bagian app drawer, aplikasi yang disediakan juga sudah lengkap ya. Ya, karena ROM-nya ini udah include dengan aplikasi GApps. Jadi aplikasi bawaan dari Google semua sudah tersedia di dalam ROM-nya ini. Begitu juga dengan keyboardnya. Keyboard yang digunakan adalah Google Keyboard. Ketika gue pakai buat ngetik, lancar ya, nggak ada kendalanya. Kalau kita perhatikan, di dalam app drawer di sini juga menyediakan aplikasi tambahan dari aplikasi Dolby. Aplikasi ini bakal kepake banget nih guys, terutama buat kalian yang suka dengerin musik. Yang kedua masih soal aplikasi. Di update kali ini juga sudah include dengan aplikasi dari Simple Gallery. Sebenarnya sih aplikasi ini salah satu aplikasi favorit gue ya, yang sering gue gunakan ketika berada di dalam custom. Terus kalau kita kurang suka dengan tampilan dari user interface-nya, kita juga bisa mengganti temanya di dalam pengaturannya ini. Next soal quick setting, fitur yang disediakan juga sudah lengkap. Switch data, game mode, perekam layar, NFC, audio, pengaturan tema, dan masih banyak lagi nih fitur lainnya bisa kita lihat di dalam sini. Selain fitur-fitur yang udah gue sebutin sebelumnya, masih ada lagi nih guys, fitur tambahan lainnya bisa kita temukan di dalam menu Zen Hub yang ini. Misalnya, di dalam menu status bar, di dalam sini kita bisa mengatur buat memunculkan traffic indikator jaringan, mengatur tampilan jam, mengatur gestur di status bar, dan juga kita bisa memunculkan logo di dalam status barnya. Fitur dan kustomisasi lainnya yang disediakan di ROM Zen X OS yang gak kalah menarik yaitu adalah di bagian menu quick setting. Ya, di sini kita bisa mengganti buat tampilan dari panel background-nya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan header image di dalam KS Panel. Lalu kustomisasi lainnya yang disediakan di menu quick setting, di sini juga terdapat tema brightness slider. Kita bisa mengganti tampilan dari kecerahan layar di dalam pengaturannya ini. Terus juga di dalam sini sudah menyediakan fitur buat menampilkan penggunaan data internet kalian guys. Oke, next di menu lock screen. Di dalam menu ini, iya sih hampir sama dengan menu lock screen yang tersedia di dalam custom pada umumnya. Tapi di dalam menu lock screen Zen X OS yang berada di Android 11 kali ini, lebih banyak fitur dan kustomisasi yang disediakan, seperti fitur dari audio, edge lightning, music equalizer, dan juga navigasi equalizer. Kustomisasi yang gak kalah penting di dalam menu lock screen yaitu adalah tema widget jam di lock screen. Ya, di sini kita bisa menggunakan banyak sekali pilihan tema jam di lock screen. Dan satu lagi nih, di ROM ini juga sudah tersedia fitur split screen dan animasi list view. Tentunya nanti ketika kita sedang scroll ke bawah, tampilan animasinya ini semakin mempercantik tampilan dari kustomisasi di dalam ROM Zen X OS-nya ini. Kustomisasi yang gak kalah penting terutama ketika berada di dalam custom yaitu adalah kustomisasi dari temanya. Seperti mengganti aksen warna, kemudian mengganti tema dark mode-nya, tema font, tema di status bar icon, volume, dan juga switch style. Oh ya, ada satu lagi nih, yaitu buat mengganti tema dari navigasi. Nah, di dalam sini kita bisa mengganti tampilan dan navigasi yang bisa kita atur di dalam pengaturan navigasi style yang ini. Kayak sih itu aja ya fitur-fitur yang paling berasa ketika menggunakan Zen X OS-nya ini. Peningkatan yang dikasih mayoritas dari tampilan user interface-nya.
Nah, kalau soal performa gimana ya? Oke, pengetesan pertama gue coba tes dengan menggunakan aplikasi Antutu. Skor yang didapatkan itu sebesar 278.755 poin. Cukup besar ya guys buat skor CPU dan GPU yang dihasilkan ROM-nya ketika berada di dalam mode performa. Nah, buat pengetesan kedua, gue coba tes pakai aplikasi dari Geekbench. Skor yang dihasilkan yaitu sebesar 491 poin untuk single core-nya dan 1572 poin untuk multi core-nya. Dan pengetesan terakhir gue coba tes juga di dalam aplikasi Throttling. Buat performa yang dihasilkan ketika HP ini lagi dalam keadaan panas, yaitu mendapatkan skor dengan rata-rata di 188 Gbps, dengan maksimal di 193 Gbps, dan minimal di 177 Gbps. Jadi kalau kita gunakan buat game berat seperti Genshin Impact selama kurang lebih 1 jaman, di dalam mode performa lancar ya guys tanpa ada kendala di settingan medium 60 fps. Tapi bisa aja sih kalian setting di grafik yang lebih tinggi. Akan tetapi panas yang dihasilkan nanti akan meningkat ya, dan juga akan terjadi drop rate. Jadi gue saranin kalian pakai grafik low atau di medium aja. Terus kalau kita berada di mode schedule, juga cukup stabil guys, walaupun waktu gue main masih sempat ngerasain namanya patah-patah. Begitu juga ketika gue bermain PUBG, di settingan smooth ekstrim, bermain PUBG Doom ini terasa lancar, dan drop FPS yang dihasilkan pun jarang gue rasakan. Tosnya juga cukup licin ya. Dan gyroscope-nya ini juga aman guys ketika gue gunakan ROM ini waktu bermain PUBG selama kurang lebih 1 jaman. Kesimpulannya, kostum GeN-X OS di update kali ini menurut gue udah jadi salah satu pilihan yang tepat buat kalian gunakan. Khususnya buat kalian suka kostum yang memiliki banyak sekali kustomisasi. Untuk digunakan buat game juga not bad lah. Paling kekurangannya cuma panasnya aja nih, ya waktu ngegame memang kerasa panas banget. Mungkin karena faktor dari keren ini juga berpengaruh buat panas yang dihasilkan ketika ngegame di dalam mode performa. Terus dari segi baterai juga nggak terlalu irit ya guys. Yang terakhir buat masalah bug paling di bagian LED aja nih. Nggak nyala LED-nya waktu HP ini lagi dicas. Selebihnya aman ya ketika gue guna ROM-nya ini kurang lebih selama 1 mingguan. Nah itu deh guys experience gue menggunakan GeN-X OS versi 2.2 di Redmi Note 8 Pro. Nah sekarang gue mau tanya nih, menurut kalian gimana soal GeN-X OS versi 2.2 nya ini? Bagus atau biasa aja? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, kalau gitu gue ajak kalian sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.